Halo semua, kembali lagi ke pembahasan tugas pendahuluan Praktikum Pengenalan Komputasi Modul 2 tentang perulangan. Yang pertama, mari kita mereview materi Modul 2-nya terlebih dahulu. Jadi, looping itu ada dua jenisnya, ada while loop dan for loop. Kita akan bahas dulu for loop. Sintaksnya apa? For, var, in range, awal hingga akhir plus 1. Kemudian, titik 2, indentation block loop. Nah, proses loopingnya itu bagaimana? Jadi nilai var pada iterasi pertama akan bernilai awal yang di sini, lalu akan dilakukan block loop. Setelah block loopnya selesai, nilai var ini akan bertambah 1, selama var plus 1 masih dalam rentang awal hingga akhir plus 1. Jika dia masih dalam rentang ini, maka akan dilakukan iterasi selanjutnya. Tapi kalau enggak, dia akan keluar dari looping. Nah, gimana sih karakteristiknya for loop ini sendiri? Atau kapan sih kita harus pakai? Jadi for loop itu digunakan kalau kita udah tahu nih berapa kali sih pengulangan yang mau kita lakukan. Seperti yang kalau di PPT, for loop digunakan jika persoalan perulangan bersifat mencacah atau sudah diketahui berapa kali block loop harus dikerjakan. Contohnya, menghitung bilangan 1 hingga n, lakukan pekerjaan n kali, atau mencacah setiap nilai pada array. Tapi ini masih di modul 3, jadi sekarang belum dipakai. Kemudian ada basic generic flowchart. Yang pertama start, kemudian variabel var itu nilainya sama dengan awal, kemudian akan dicek apakah dia lebih besar sama dengan awal dan kurang dari akhir plus 1. Jika ya, maka block loop akan dilakukan, dan setelah block loopnya selesai, si var ini akan bertambah 1 nilainya. Kemudian akan dicek apakah dia masih dalam range atau enggak. Kalau iya, maka berulang loopnya, kalau enggak, loopnya selesai. Kemudian ada range. Jadi apa sih kegunaan range itu? Range ini gunanya untuk mengatur bagaimana pencacah for loop dilakukan, dan dia tuh punya beberapa variasi. Jadi yang udah kalian lihat tadi, range dalam kurung awal, akhir plus 1, pencacahnya tuh awal plus 1, awal plus 2, seterusnya sampai akhir min 1 dan akhir. Nah, ini B itu apa sih? B itu kita bisa ngatur incrementnya, atau naiknya tuh berapa. Misalnya, kalau aku tulis range 1,10,2, dia akan 1, 3, 5, 9 untuk pecacahnya. Jadi awal plus B, awal plus 2B, dan seterusnya selama kurang dari akhir plus 1. Nah, bedanya sama yang di atas apa? Kan nggak ditulis B-nya. Kalau nggak ditulis B-nya, by default udah 1. Nah, kalau seandainya range-an gimana? Range-an ini, dia by default mulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, n-1. Nah, si range ini tuh bisa menurun juga kalau seandainya si awalnya lebih besar daripada akhir. Tapi kalian harus nulis decrementnya. Jadi yang B tadi di sini itu bernilai negatif. Jadi kalau seandainya kalian tulis range awal, akhir min 1, min 1, pencacahnya akan awal min 1, awal min 2, dan seterusnya sampai akhir plus 1 dan akhir. Kalau seandainya kalian mau coba-coba berbagai macam range, itu bisa dengan cara ini. For i in range, A, B, increment atau decrement, kemudian kalian print i-nya. Nanti akan kelihatan si pencacahnya. Yang kedua ada while loop. Sintaksnya while, kondisi, titik 2, indentation block loop. Nah, proses loopnya sendiri gimana? Jadi kondisi akan diperiksa dahulu, jika memenuhi baru dia akan lanjut ke block loopnya. Di block loop ini dapat mengupdate nilai yang terlibat dalam kondisi. Jadi dia akan bisa mengubah kondisi. Kalau pas block loopnya selesai, dia akan nanti memeriksa lagi nih kondisinya. Kalau masih berlaku, maka loopingnya terus jalan. Kalau tidak berlaku, dia akan keluar. Nah, kapan sih kita pakai while loop? While loop ini digunakan kalau persoalan perulangan bersifat memeriksa, kondisional, dan tidak dapat dicacah. Jadi kita nggak tahu berapa kali sih kita mau loopingnya. Contohnya, melakukan pengubahan nilai selama nilai bukan merupakan kelipatan X, atau melakukan operasi selama nilai X belum ditemukan. Kemudian ini ada basic generic flowchart-nya. Yang pertama start, kemudian akan dicek apakah kondisi terpenuhi atau tidak. Jika ya, maka block loop dilakukan, kemudian dia bakal ngecek lagi. Nah, bedanya sama for loop tadi, kalau di for loop, pas habis dicek, kemudian setelah block loop itu selesai, si variabel var ini akan nambah 1 kan. Nah, kalau di sini tuh enggak. Jadi, kalian tuh harus mengubah si state kondisinya, variabel yang berhubungan dengan kondisinya di block loop.
Karena kalau nggak berubah, maka dia akan looping terus-terusan dan infinite loop, dan dia nggak akan selesai-selesai. Jadi kalian harus mastiin kalau variabel yang berhubungan dengan kondisi itu bisa diupdate di block loop. Kemudian kalau seandainya dia sudah tidak memenuhi kondisinya, maka dia akan selesai loopingnya. Ini untuk memperjelas lagi perbedaan antara for loop dan while loop. Jadi karakteristiknya for loop itu pencacahan, sedangkan while loop itu pemeriksaan kondisi. Kemudian kalau for loop ini perulangannya tuh tentu, sedangkan while loop tuh tidak. Dan pencacahan di for loop tuh ada, yaitu var pada for var in range A, B, sedangkan while loop nggak ada. Kemudian ada beberapa konvensi praktikum yang harus kalian perhatikan, yaitu fungsi break tidak diizinkan atau dilarang. Jadi kenapa? Kenapa sih nggak boleh? Karena tujuannya adalah membentuk pola pikir pencacahan pada for loop dan kondisional pada while loop. Jadi lebih jelas perbedaan for loop dan while loop. Kemudian kalian juga harus menggunakan loop yang sesuai. Jadi kalau bisa jangan gunakan for loop untuk persoalan yang lebih tepat menggunakan while loop. Karena ya tadi kalian harus mengerti dan mengetahui karakteristik masing-masing loop. Continue itu diperbolehkan jika dan hanya jika kalian mengetahui penggunaan continue dan merasa akan baik digunakan untuk mempercepat program. Tapi kalau kalian nggak tahu juga nggak apa-apa dan nggak perlu untuk belajar karena tidak berdampak apapun pada praktikum. Karena ya continue itu tidak digunakan pada perkuliahan, tapi di prakteknya akan digunakan untuk memperbaiki performansi program. Sekian untuk pembahasan modul 2. Selamat mempersiapkan praktikum 2 dan terima kasih juga. Dan akhir kata, semoga praktikum 2-nya lancar dan dapat nilai bagus. Good luck semua!